Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir pada pertemuan pagi hari ini. Tapi coba tolong dirapikan tempat duduknya sebelum kita mulai pelajaran. Ambil. Nah, ambil nih. Tolong bajunya dirapikan. Ya. Baik anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tema kita, melanjutkan tema pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Masih dalam satu topik, yaitu rukun iman. Sebelum Bapak lanjut, Bapak absen dulu. Amiril hadir. Farsun hadir. Yang tidak hadir di belakangnya siapa yang nggak hadir ya? Andri tidak hadir. Ada keterangan? Mungkin tahu teman-temannya? Tidak tahu. Baiklah. Insyaallah hanya satu yang tidak hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabili taubi syadid iqaul. La ilaha illallah wal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini topik pembahasan kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ini masih melanjutkan di pertemuan kita yang lalu kita membahas iman kepada malaikat Allah, karena masih membahas masalah rukun iman. Barangkali masih ingat rukun iman itu ada berapa ya? Ada enam. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Baik, pada pertemuan ini kita bahas iman para kitab-kitab Allah. Untuk mengingatkan kembali anak-anak sekalian, definisi iman sendiri masih ada yang ingat? Definisi iman. Iman adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arhan. Itu termasuk definisi iman. Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, meyakini, tidak ada sedikit pun yang diragukan. Di pertemuan yang lalu Bapak menjelaskan iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Mengimani malaikat tidak ada yang diragukan, baik sifat maupun tugas-tugasnya malaikat. Demikian juga pada pertemuan ini terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan pada nabi rasulnya. Wa iqraru bilisan, dan juga pengakuan dengan lisan. Lisannya ini betul-betul melafadzkan, mengucapkan, mengakui. Hatinya yakin, lisannya mengakui. Wa amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu sudah satu rangkaian, tiga itu. Hatinya mengakui, lisannya mengucapkan, badannya juga ikut mengamalkan, menunjukkan bahwa dirinya itu betul-betul iman. Itulah iman. Baik, next. Demikian juga dengan iman pada kitab-kitab Allah. Nah, ya.
tadi. Ya. Demikian juga ini suatu saat Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman itu? Rasulullah menjelaskan al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina, dalam versi lain wa an tu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Atau dalam bahasa Indonesia disederhanakan dengan judul rukun iman. Inilah yang mendasari pembahasan tentang rukun iman. Iman yang dimaksud iman adalah iman pada Allah, iman pada malaikat-malaikat Allah, iman pada kitab-kitab Allah, iman kepada putusan-putusan Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman pada qadar, baik yang jelek maupun yang baik. Ini adalah pengertian dari iman. Sedangkan pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah sendiri adalah meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya. Sebagaimana penjelasan Bapak di awal, bahwa iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan wa amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Mengimani para kitab-kitab Allah bagi kita kaum muslimin itu tidak boleh kita meragukan lagi terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Next. Ya, nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ini sudah kita asing lagi ke kita, sudah hafal semua. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kitab apa lagi? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tidak menjumpai zaman kerasulan dan kenabian pada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad pun sendiri, maka kita harus mengimani semua itu, bahwa betul adanya Allah menurunkan kitab-kitab itu kepada nabi dan rasulnya. Untuk betul-betul kita bisa melihat bagaimana kitab Al-Quran itu dan nasihat atau peringatan dari Allah untuk kita semua, Bapak akan minta salah satu dari anak-anakku untuk membacakan Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Yang lalu Bapak sudah minta yang laki-laki, ya, sekarang yang perempuan. Bapak minta tolong Khotijah, ada? Ya, Pak. Baik, tolong anakku dibacakan surah Al-Baqarah ayat 2. Surah Al-Baqarah ayat 2 beserta dengan artinya. Ya, anak nabi yang lain bisa ikut membuka kitabnya, membawa kitab Al-Quran. Ya, silakan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya
Artinya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Zalikal kitab la raiba fi. Demikian kitab Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab Al-Quran yang kita sekarang lihat sebagai mushaf Al-Quran, yang di dalamnya terkandung banyak hukum-hukum dan syariat, baik melalui Allah menurunkan mengungkap sebuah cerita, kisah, ataupun hukum-hukum Islam, bentuk tauhidan dan sebagainya, itu tidak boleh kita lakukan lagi. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa adalah alladzina yu'minuna billah al-ayat. Oke, next. Baik, setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kita bisa mengimani, dan tadi sudah dibacakan pada di ayat 2 surah Al-Baqarah bahwa betul tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Quran itu. Maka beberapa fungsi iman kepada kitab-kitab Allah diantaranya adalah kitab Allah sebagai pedoman hidup. Seseorang ketika mempunyai pedoman, maka hidupnya akan terarah. Demikian juga orang ketika pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran, maka hidupnya pun akan terarah. Tidak semaunya sendiri, karena di dalam Al-Quran sudah mengatur bermacam-macam hukum, baik hukum dalam tata rumah tangga, dalam rumah tangga, hukum perdagangan, perniagaan, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum akhlak dan sebagainya. Itu sudah lengkap di dalam Al-Quran. Maka sudah seharusnya lah dan kewajiban kita untuk berpedoman pada Al-Quran, itu jadi pedoman kita. Kemudian yang kedua, menjadi sumber hukum dan nilai moral. Sumber hukum artinya ketika kita dihadapkan pada suatu hukum, maka kita harus merujuk pada Al-Quran, mencari hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh ketika akan menghukumi masalah khamr, bagaimana khamr ini, maka kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran bab khamr. Oh, ternyata khamr itu diharamkan. Bagaimana ketika dihadapkan masalah hukum riba, maka kita lihatlah rujukannya di dalam Al-Quran masalah hukum bab riba dan sebagainya. Sumber hukum. Kemudian menjadi nilai moral yang membuat moral kita bisa tertata dengan baik, ya, karena kita melihat pada Al-Quran. Kembali ke awal tadi sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga, pembeda antara hak dan batil. Za'al haqqu wa za'al batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran sudah datang, maka hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan yang berbentuk apa di sini? Termasuk di dalamnya adalah kemusyrikan. Kemusyrikan itu kan harus diperangi oleh orang-orang iman. Di dalam Al-Quran juga sendiri dijelaskan harus memberantas kemusyrikan. Bahkan di dalam ayat dijelaskan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah maksudnya kemusyrikan itu lebih dahsyat daripada al-qatl, peperangan atau pembunuhan. Karena dampak kemusyrikan ini dia akan samar sehingga bisa masuk ke semua lini. Pembeda antara dan batil. Dan yang terakhir sebagai penguat iman dan spiritual. Untuk memperkuat keimanan kita, memperkuat keimanan kita,
itulah kita diingatkan pada Allah di dalam surah Al-Baqarah tadi untuk selalu meyakini bahwa tidak ada keraguan lagi di dalam kitab Allah itu Al-Quran. Kemudian supaya spiritual kita itu bisa termotivasi, maka ya usaha untuk bisa membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian bisa baca Al-Quran semua ya? Alhamdulillah. Amiril? Bisa ya. Sudah seharusnya ini sudah kelas 11 ini harus sudah lancar semua baca Al-Qurannya. Itu sebagai spiritual kita membaca Al-Quran, mengkajinya, bisa lebih mendadaburinya ayat-ayat Al-Quran. Nah itu, sehingga dalam kehidupan kita itu betul-betul bisa tertata lagi, karena sebagai pedoman hidup, bukan sebagai pajangan. Karena masih ada anak-anak sekalian, Al-Quran itu hanya sebagai pajangan. Dulu ada, mudah-mudahan sekarang tidak ada. Dulu kalau orang-orang kampung itu punya Al-Quran satu saja, wah itu sudah bangga sekali. Tapi sayangnya Al-Quran itu nggak dibaca. Al-Quran yang disimpan di lemari, di kitab, sebagai pajangan saja, bahwa menunjukkan identitasnya itu, keluarganya itu keluarga Islam, dibuktikan dengan ada Al-Quran. Itu dulu begitu. Dulu. Tapi sekarang insya Allah karena perkembangan zaman dan teknologi sudah begitu maju, untuk belajar Al-Quran itu sudah sangat mudah dan gampang. Yang penting ada kemauan. Coba next. Baik, setelah kita mengetahui, memahami fungsi iman kepada kitab-kitab Allah, selanjutnya hikmah apa yang terkandung? Hikmah apa yang terkandung di dalam kita mengimani pada kitab-kitab Allah? Di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan. Di akhir ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 2 yang dibacakan teman kita tadi, seperti ini. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di akhirnya kan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk hidayah bagi orang-orang yang takwa. Artinya bahwa dengan kita mengimani para kitab-kitab Allah akan meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian yang kedua, menjaga kesatuan umat. Karena di dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan umat Islam untuk bersatu, untuk tidak bercerai-berai. Maka dengan perintah untuk saling silaturahim, perintah untuk saling mengasihi, menyayangi, fa'al lafa baina qulubikum fasbartum bi manati ikhwana. Kalian disaudarakan oleh Allah, dipersaudarakan oleh Allah di antara satu dengan yang lainnya. Perintah untuk mengasihi atau menyayangi kepada sesama. Nah, dengan demikian maka dengan kita mengimani pada kitab-kitab Allah, hikmah yang terkandung di dalamnya adalah menjaga kesatuan umat. Kemudian yang ketiga, menghindari kesesatan, ya, menghindari kesesatan. Jadi dengan kita yakin betul pada kitab-kitab Allah ini, kita tidak akan tersesat. Sebagaimana pesan Rasulullah sebelum beliau wafat, dijelaskan bahwa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabillah wa sunnati nabi. Tidak akan tersesat umatku apabila berpegang teguh dengan dua perkara, yaitu kitabillah wa sunnati nabi, atau dalam tafsiran kitabillahi wa sunnati. Ya, menghindari kesesatan. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah. Nah, kembali lagi di dalam ayatnya, dzalikal kitabullah hudal lil muttaqin, dari petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk bagaimana? Petunjuk dalam kita melaksanakan beribadah. Petunjuk yang menunjukkan kita untuk selalu berbuat
pada hal-hal yang ma'ruf, yang baik sesuai dengan aturan dan syariat yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya yang kelima, apa yang kelima? Mengokohkan persatuan umat Islam. Ya, mengokohkan persatuan umat Islam. Dan yang terakhir, anak-anakku, Mengetahui sejarah dan pelajaran. mengetahui sejarah dan pelajaran umat terdahulu. Ketika kita mengkaji Al-Quran, kita akan menjumpai sejarah-sejarah umat terdahulu. Anak-anak sekalian, coba bisa disebutkan sejarah apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran atau kisah sejarah yang laki-laki? Sejarah atau kisahnya Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai sekarang jadi panutan kaum muslimin. Di antaranya adalah menyembelih kurban. Ada lagi? Kisah apa lagi? Yang anak-anakku yang perempuan? Kisah Nabi Musa, para nabi, kisahnya bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Ad disiksa itu, dan banyak lagi. Fir'aun. Dan di semua kisah-kisah yang sudah termaktub di dalam Al-Quran itu semua ada hikmahnya untuk kaum-kaum atau selanjutnya atau untuk umat-umat selanjutnya, termasuk umatnya Nabi Muhammad. Maka mengapa kisah-kisah itu dimuat di dalam Al-Quran? Karena semua ada hikmahnya. Mengetahui sejarah, bagaimana sejarahnya Rasulullah dan orang-orang iman memerangi orang-orang kafir Quraisy, bagaimana terjadinya perang Uhud, bagaimana terjadinya perang Tabuk dan sebagainya, termasuk sejarah. Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran, mendalami lagi, maka akan terungkap banyak sekali kisah para nabi dan kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu. Kemudian mempelajari kisah sejarah dan umat-umat terdahulu. Itu termasuk beberapa dari hikmah kita iman pada kitab-kitab Allah. Okay, next. Ya, setelah kita mengetahui hikmahnya, lalu apa yang harus kita terapkan setelah kita memahami, mengetahui? Pasti ada nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, coba anakku sebutkan. Yang pertama, nilai akidah atau keyakinan. Akidah, keyakinan kita, yaitu mengesahkan Allah atau bertauhid. Sebagaimana dalam surah yang paling sering kita jumpai dan mudah kita hafal, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kemudian yang nomor dua apa nomor dua? Ibadah. Ya, terkandung nilai ibadah, seperti mengerjakan sholat. Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran banyak juga perintah-perintah, larangan-larangan, cerita-cerita. Termasuk di dalamnya adalah perintah sholat. Wa aqimus sholat, mengeluarkan zakat, wa atuz zakat. Kemudian berpuasa dan haji. Semua ada di dalam Al-Quran. Ini bisa kita pahami, bisa kita bisa kita kerjakan ketika kita betul-betul mengimani pada kitab Allah. Yang nomor tiga apa anak-anakku? Nomor tiga, nilai akhlak. Apa yang terkandung dalam nilai akhlak itu? Termasuk diantaranya adalah jujur. Ya, jujur. Apalagi? Alaikum bisidqi. Tetapilah oleh kalian asidqi, kejujuran. Kemudian kesabaran. As-sabur jamil, bagaimana nasihatnya
bapaknya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf berdaya, maka bapaknya mengatakan as-sabrun jamil wal musta'an ala ma tasifun. Dan ada juga masalah kasih sayang yang Allah merintahkan itu termasuk dalam surah Al-Hujurat, memerintahkan untuk saling kasih sayang, saling rendah hati. Baik, yang ketiga, yang keempat nilai apa lagi yang terkandung dalam kitab-kitab Allah? Nilai sosial. Di antara sosial adalah nilai sosial ya. Apa yang terkandung sosial? Terkandung dalam tolong menolong. Apalagi? Menjaga silaturahim. Sosial. Kemudian selanjutnya nilai pendidikan. Ya. Nilai pendidikan itu yang sering termaktub dalam Al-Quran itu adalah di dalam surah Al-Luqman. Bagaimana seorang ayah mengajari, mendidik dengan menasehati pada anak-anaknya. Nilai pendidikan. Kemudian ada lagi nilai keluarga. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana mendidik anak dengan baik. Maka di awal tadi Bapak menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran sudah banyak, sudah lengkap, ada hukum-hukum, akidah, akhlak, semua sudah lengkap di dalam Al-Quran. Oke, next. Nah, alhamdulillah, itu diantaranya beberapa materi pada pagi hari ini yang Bapak bisa sampaikan. Selanjutnya, Bapak akan membagi anak-anak sekalian dua kelompok. Ini ada kelompok yang laki-laki, ada kelompok perempuan. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Bapak akan berikan pertanyaan atau yang laki-laki membuat pertanyaan berkaitan dengan penjelasan Bapak tadi, nanti ditujukan pada perempuan. Yang perempuan juga membuat pertanyaan ditujukan pada yang laki-laki. Oke? Ya. Silakan. Ini kita punya waktu 15 menit ke depan berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Yang laki-laki silakan bikin pertanyaan. Nanti yang menjawab dari kelompok perempuan. Atau yang perempuan dulu bikin pertanyaan kepada yang laki-laki. Iya, Pak. Ya, silakan. Berkaitan dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sudah? Belum? Ya, yang laki-laki Amiril silakan. Ya. Dengarkan nih, Amiril memberi pertanyaan pada laki dan perempuan. Oh, belum. Oh, perempuan dulu kalau gitu. Ya, silakan. Ada Fitri, ada Hardina, ada Hardini. Saya Pak. Ya, silakan. Sebutkan. Perhatikan ya yang laki-laki. Ya. Pertanyaannya. Sebutkan beberapa nama lain dari kitab Al-Quran. Beberapa nama lain dari kitab Al-Quran. Ya, silakan yang laki-laki. Al-Furqan. Satu, Al-Furqan. Ya, Al-Furqan.
Ya, ayo jangan kalah laki-laki. Sudah 30 menit, Pak. Ya, Saya Al-Furqan mau apa cek lagi? pulang dulu. Anakku, Amiril? Kitab Al-Huda. Al-Huda, Al-Furqan, An-Nur, apa lagi? Al-Bayan. Al-Bayan dan sebagainya. Oke, sekarang yang laki-laki apa pertanyaannya? Ya, masih 5 menit lagi. Ayo, laki-laki. Ya, bikin pertanyaan untuk perempuan berkaitan dengan iman pada kitab-kitab Allah. Apa? Apa ya? Ayo, laki-laki. Sebelum Bapak akhiri ini 3 menit lagi ini sudah waktu kita istirahat. Ayo, anakku, Amiril. Kayak menggebu-gebu ini. Ayo. Saya Pak, Ya, apa? bagaimana cara menerapkan nilai Al-Quran dalam kehidupan? Ya, silahkan. Kata, bagaimana cara menerapkan nilai Al-Quran dalam kehidupan? Ya, yang perempuannya. Ayo, anak-anakku sekalian, sudah Membaca dan memahami. membaca dan memahami. Baik, membaca dan memahami. Membaca, memahami. Mengamalkan disiplin. Mengamalkan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Iya. Baiklah anak-anak sekalian, inilah tadi dari awal telah Bapak sampaikan secara luas bagaimana Sama pulang. kaidah dengan pengertian dan selanjutnya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Insya Allah pertemuan pada kali ini Bapak sekian. Kita akan bertemu lagi pada tema berikutnya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul, dan nanti insya Allah sekaligus dengan iman kepada hari kiamat. Dari 2 tema itu minggu depan akan kita jadikan satu. Dan yang terakhir, tema terakhir adalah iman kepada hari qadar baik dan qadar yang jelek. Baik anak-anak sekalian, demikian insya Allah kita bertemu lagi untuk pertemuan ini pada minggu depan. Bapak sekian dulu. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Ini mana nih tombolnya ini? Mana Mi? Nggak kelihatan nih. Mana Mi? Lagi mau itu. Sudah selesai lagi satu. Meeting dulu aja.